guys. Hai guys, baru masuk Baru masuk ya, hai guys. Ya, balik lagi di Ini Tanda Channel dengan Ini Tanda. Ya, siapa? ini tanda-tanda memang Akhir zaman. ya, bersama gue dengan Nosem Dan gue Artika Dan ada Nabi. Saya adalah manusia. Nabi. Kalau buat kita dia Nabi. Hebat. Gua- Channel ini sesat. Sumpah. Parah banget. Lo Nama saya Andra, saya bukan Nabi. Saya Nabi hanya Andra manusia. kan, gimana sih? Ya, mereka menghabiskan saya jadi Nabi, saya hanya orang biasa. Iya, tujuan kita sebenarnya itu. Dengan adanya channel ini nih tanda bahwa kita sedang menghabiskan. Oke. Oke. Jangan lupa di like dulu, udah di pernah mandi subscribe, Udah Oh, mandi. pembahasannya ke sana bukan kita kucel banget ya. di komen, Di di share. Jangan lupa ya di subscribe biar kita semangat. Hal memalukan ini jangan di-share, mengerikan. Nah, ini kita tuh nggak pernah memalukan tuh. Apa yang kita omongan ini selalu benar menurut kita. Iya. Terserah orang lain menilai seperti Iya, apa. bodo amat, yang penting pokoknya Saya masih bingung datang sebagai bintang tamu, saya bukan bintang ya kan. Terseret ke sini. tapi mau aja gitu kan. Ya, gimana coba? Terpaksa ya. Hari ini kita mau bahas apa, Tik? Hari ini kita akan bahas tentang toxic. Masculinity. Iya. Apa itu? Makanan apakah itu? Barang apakah itu? Mie ayam. Mie ayam. Lagi nunggu mie ayam. Pakai toxic. Lagi nunggu mie ayam mereka Ketahuan berdua lapar. nih. Ya, jadi kan sering banget ya dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan toxic masculinity? Nah, mungkin kita berangkat dari apa yang sering kita denger, Tik. Kayak kalau gua tuh sering banget denger cowok tuh nggak boleh nangis gitu kan. Kalau nangis tandanya lemah gitu. Terus apalagi, Tik? Terus kalau laki-laki itu harus menafkahi istrinya gitu, misalnya kalau udah berumah tangga. Terus Wajib gitu, kayak sesuatu yang wajib. wajib. Jadi yang perempuannya nggak harus menafkahi, nggak apa-apa. iya, terus gitu. kalau nggak misalnya laki-lakinya nggak kerja, terus biasanya Jadi sesuatu ya, yang dicibir ya, gitu. Pokoknya sesuatu yang apa ya, laki-laki tuh nggak boleh terlihat lemah lah intinya gitu. Nah, karena kita berdua bukan laki-laki gitu ya, jadi kita mengundang Nabi Andra yang mana Karena saya juga tidak jelas. Anda pikir saya laki-laki? Jangan salah. Jadi Anda apa? Saya Nabi. Tadi nggak mau sekarang. Jadi, nah mungkin pertanyaannya gini, Nabi Andra sendiri pernah nangis nggak? Pernah dong, gila. Orang-orang nggak pernah nangis. Ada yang nggak pernah nangis? Ya kan laki-laki, kita Laki-laki lagi katanya kan bahasnya. kalau laki-laki itu Nggak nggak boleh boleh nangis. nangis. Ada Waktu nggak Anda lagi? bayi waktu kecil nggak pernah nangis? Nangis lah. Semua orang tuh pernah nangis. Beranjak dewasa misalnya Beranjak dewasa pernah nangis. Pernah di lah. depan orang. Di depan orang sejauh ini belum ada alasannya. Kalau ada alasannya, Kalau misalnya nih perempuan sering curhat ya. kalau pribadi sama ya, temennya, kalau pribadi, terus nangis gitu. kalau pribadi belum pernah. Tapi kalau terharu, udah. Terharu iya, Nonton terharu film. iya. Nonton film Nonton film iya terharu karena bagus banget filmnya gitu. Miracle Sampai in nangis Cell nggak? Number 7. Sampai Sampai- meneteskan air Oh, mata. bagus. Menangis memang, tuh gini ya. ya, bukan menangis tuh bukan dalam artian kayak terisak gitu, karena bisa berarti kayak orang kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Menurut gue mau laki-laki, perempuan lah, anak kecil tuh dia bisa nangis sampai benar-benar terisak. Dan menurut gue itu bukan hal yang lemah, itu justru menunjukkan bahwa betapa dia menunjukkan perasaannya yang paling jujur gitu. Tapi kalau pengalaman pribadi nih ya, pengalaman pribadi sampai sekarang belum pernah terisak-isak di depan umum atau gimana, tapi menunjukkan keterharuan gitu-gitu atau berlinang air mata tuh udah. Gitu. Menurut gue tuh hal yang sangat wajar sih gitu, karena ada momen-momen yang memang luar biasa. Ya termasuk momen kayak misalnya secara pribadi gitu ya, momen yang bikin pengalaman hidup yang bikin down misalnya gitu kan, terus menangis gitu, pernah nggak? Ya apapun gitu permasalahannya, tapi pernah nggak? Atau sedang terpuruk gitu. Karena dan kalau cewek jatuhnya banget. pelampiasannya nangis ya Nangis gitu. gitu. Tapi Entah. kalau cowok biasanya katanya kalau nggak Dia nggak boleh nangis gitu. kalau Jadi, nggak apa emosi atau meluapkan amarahnya gitu. Kalau cewek kan nangis, kalau cowok katanya biasanya emosi atau marah-marah gitu. karena nggak boleh nangis. Karena nggak boleh nangis. Orang kalau lagi sedih tuh marah-marah ya, aneh aja.
nggak tahu sih ya karena nggak bisa dikeluarin Karena nggak bisa kan. dikeluarin. Jadi Nah keluar itu, yang lain. nah itu kalau menurut gue pribadi itu mungkin justru ada yang harus dikonsultasikan sih dengan psikolog kalau sampai orang tuh nggak bisa atau menganggap bahwa ketika dia menangis itu tuh sebagai sebuah hal yang lemah. Justru ketika lo bisa menangis tuh lo melepaskan beban, menurut gue pribadi ya, lo melepaskan beban atau melepaskan apalah gitu perasaan yang bayangin kalau lo habis nangis gitu tuh pasti rasanya kayak lo kayak gitu lebih enak aja gitu untuk tidur lebih enak dan segala macam lebih enak gitu. Berarti pernah nangis dong ya? Nangis jelas pernah. Karena pengalaman hidup yang misalnya lagi Kalau jatuh banget pas gitu. nangis itu dulu yang bener-bener kayak mungkin lebih karena kecewa atau gimana itu waktu SMP sih. Jadi SMP itu gue pernah dikasih duit buat gue ada bazar di sekolah gitu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ada bazar di sekolah, terus ada uang kembalian gitu, uang kembaliannya gue pakai sekalian untuk beli sesuatu yang lain gitu. Nah gue nggak laporan gitu, uang kembalian toh cuma berapa belas ribu gitu gue pikir kan. Nah terus dimarahin lah habis-habisan. Nah bokap gue paling nggak suka dengan orang yang kayak gitu menilap duit dan segala macem gitu. Wah parah lah itu, dimarahinnya parah-parah. Nah di situ gue lebih karena apa ya, kecewa ke diri gue sendiri dan juga kecewa karena perlakuan gitu kan, dimarahin. Tapi setelah itu setelah gue pikir-pikir ya emang gue yang salah ya, kenapa guanya kecewa gitu kan. Jadi ya sudah gitu. Oke, kita bakalan lanjut ya. Tapi setelah yang satu ini. Lagi kita Nah guys, baru udah tiba-tiba udah pada makan aja nih, lagi pegang mangkok. Oh belum itu? Udah. Nah, iklan. apa ya tadi gue Sambil nanya? makan ya, sambil makan. Tapi kalau Nabi sendiri nih ya, sering nggak sih dengar kata-kata yang kayak tadi kita bilang di awal gitu, bahwa laki-laki itu nggak boleh lemah, laki-laki nggak boleh nangis gitu loh. Dan gimana pendapat lo tentang hal itu? Buru-buru itu ya, waktu gue di Mentawai ada orang yang mikir kayak, tapi cuman beberapa orang doang sih ya, mungkin mayoritas mikirnya kayak dia pakai baju kayak gitu, ini dia udah homo. Hah? Dari mana nih orang dapat anggapan bahwa memakai baju tertentu adalah homo? Jadi ceritanya ada anak rantau kuliah di Jakarta, dia balik terus pakai bajulah kemeja yang agak ngejreng gitu loh, yang di kampung situ tuh nggak ada gitu, nggak warna pink, ya kayak baju metropolitan gitu lah, hanya cerah gitu warnanya. iya pokoknya warnanya kelihatan kayak ini kemeja bagus gitu, kemeja dari Jakarta atau gimana gitu. Sebetulnya sih Emang ada kemeja dari Jakarta dan dari gue mana? ngerti lah ya, bagi mereka anggapannya kayak gitu, Nah, mungkin gue bingung antara apanya itu homo apa segala macem. Perasaan ya kalau orang kurang mainnya kurang jauh emang kayak gitu ya. Tapi emang sebenarnya anggapan kayak gitu banyak di berbagai macam tempat. Iya. Nggak tahu siapa yang membuat hal itu. Kenapa laki-laki jadi kayaknya kalau untuk mengungkapkan perasaan tuh jadi kayak aneh aja gitu. Iya. Belum makan. Jadi menurut lo gitu ya, bahwa Masih banyak anggapan kayak gitu. Iya. Nangis tuh ada bentuk lemah gitu. Ya kalau nangis lo kehilangan istri lo atau pacar atau apa, hal yang bener-bener emang kayak itu ada purpose-nya, ada reason-nya, ada apa ya, ada alasannya yang jelas. Nangis ya nggak apa-apa, nggak lemah. Justru orang yang nggak bisa nangis itu menurut gue lemah. Yang nggak bisa nangis Iya, orang yang nggak bisa nangis sama sekali itu lemah. malah lemah ya. lemah lah, iya, dia nggak bisa mengungkapkan ekspresinya, malahan sok kuat. Ya, orang-orang kayak gitu ya jujur aja, orang soal gitu kadang-kadang tuh ketika ada satu hal aja yang nge-trigger dia, ambruk tuh. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung luar biasa. Jadi sebenarnya itu alasan ya kenapa Tuhan kemudian menciptakan air mata gitu kan. Dan ya kenapa juga ya selain untuk ini juga sih membersihkan mata dari iya. kotoran, tapi ya bentuk juga mengeluarkan apa racun lah ya, menurut gue juga racun dalam tanda kutip gitu ya, ketika misalnya kita stres atau dalam tekanan, dan nangis itu menjadi sebuah cara untuk mengeluarkan itu gitu. Kalau kita nih, kita nggak tahu dengan tokoh-tokoh di agama lain ya, tapi kalau yang gampangnya
kalau tokoh-tokoh kayak di Kristen gitu ya, lu lihat nabi-nabinya atau lu lihat Raja Daud misalnya, ya dia kan ini banget, ekspresif banget ya ketika mengungkapkannya. Apakah dia kurang laki-laki? Dia ikut perang ngelawan raksasa gitu kan, jadi raja dan segala macem, jadi gembala. Kurang laki-laki apa coba? Dibandingin rebahan doang di kamar misalnya kayak kita gini misalnya. Kurang laki-laki apa? Tapi dia tetap mengekspresikan gitu. Ketika dia meratap, ketika dia menangis, ketika dia seneng. Kalau Yesus sendiri ada nggak sih part dia nangis? Nah adalah waktu dia mau disalib itu kan. Waktu dia mau ditangkap deh. Waktu dia mau ditangkap. Makanya dia berdoa sampai kayak bercucuran. Iya kan? Termasuk juga ketika dia meratap ketika siapa sih itu namanya? Lazarus ya yang meninggal itu. Sahabatnya kan itu. Terus dia ketemu terus dibangkitkan sama dia. Itu karena dia sedih hatinya. Masgul tuh kayak Masgul tuh nggak cuman kayak lo sedih, aduh kasihan banget ya, tapi kayak udah ya kayak lo orang patah hati gitu loh kira-kira. Oke. Mana Itu sebenarnya udah jelas ya bahwa gini, misalnya kita ini balik lagi ya soal nggak ngerti juga gua dari mana tuh sih, kenapa gitu laki-laki yang menang itu dari mana. Ada sih teori-teorinya mungkin ya, kalau mereka sih ada, mungkin karena. Tapi jadinya gimana ya? Kemudian banyak di kita gitu ya, khususnya laki-laki. Kalau mau tahu, kasih tau nggak? Udah dipromosi. Gimana? Iya, maksudnya banyak akhirnya orang-orang di sekitar kita, maksudnya laki-laki khususnya, mereka tuh selalu berusaha untuk terlihat tegar dan aneh sih jadinya. Maksudnya ketika misalnya mereka nangis, jujur gue secara pribadi punya temen laki-laki tuh nggak pernah ada yang nangis di depan gue deh. Ya kalau memang nggak ada alasannya jangan dipaksa nangis. Maksudnya gini loh, kayak misalnya kita deket gitu sama ada teman deket lah gitu, laki-laki curhat tapi nggak pernah yang sampai nangis. Tapi teman-teman perempuan gue kalau curhat tuh pada nangis semua. Ya itu mungkin juga nggak tahu, mungkin emang bisa jadi itu ada terbangun karena itu juga. Tapi gini ya, bukan kalau gue pribadi dalam artian bukan berarti terus kemudian laki-laki harus seperti perempuan persis ketika bercerita tentang suatu hal yang melankolis kemudian lebih ekspresif. Ya sebenarnya nggak masalah. Kita kan disini pembahasan, bagi gue nggak masalah andai kata laki-laki itu lebih ekspresif. Tapi kalau emang dia memang tidak ada trigger yang benar-benar sampai bikin dia harus sampai mengeluarkan air mata atau benar-benar sedih terharu, ya kita nggak bisa paksakan juga. Kalau kita paksakan namanya kita juga sama aja. Atau enggak, tapi maksud gue apakah itu juga terbangun karena pandangan itu yang sudah sangat lama gitu. Itu kan udah lama banget kan ada gitu. Akhirnya udah mendarah daging di kita, dan kemudian ya udah gitu bahwa laki-laki nggak boleh nangis gitu, apalagi di depan perempuan gitu, lebih lemah lagi gitu kan. Jadi itu nggak pernah terjadi gitu. Apakah ada pengaruh itu juga, pandangan itu yang udah cukup lama mempengaruhi? Mungkin ada sebagian orang yang berpikiran kayak gitu mungkin ya. Jadi ya banyak sulit kita menemukan. Iya banyak. Cuman ada juga mungkin yang coba gue pengen tanya lu, Tik, gimana kalau lu sendiri? Jangan makannya kan? Itu belum. Pengalaman lu gimana, Tik? Iya, kalau menurut gue mungkin ada juga laki-laki yang dia karena menurut gue ya, kalau cewek itu kan dia pakai perasaan ya, apa-apa kalau cerita itu kan mereka selalu membawa suasana hatinya apa yang ya maksudnya lebih dominan. Lebih dominan menggunakan perasaannya, sehingga kalau cerita tuh bawaannya emosional tingkat dewa lah. Jadi ya bawaannya tuh sensitif gitu, pingin nangis rasanya gitu, karena mungkin gak bisa meluapkan amarahnya atau gimana gitu, jadinya dia nangis gitu. Nah kalau cowok menurutku mungkin sebagian orang ya gengsi tadi mungkin ya, karena ada banyak itu. Nah tapi mungkin ada juga yang mungkin saat dia cerita ya bagi dia itu hal yang mungkin menyakitkan, tapi ya udahlah gitu, itu memang suatu kesalahan, tapi dia udah bisa mengolahnya gitu, mudah untuk mengolahnya dengan logika dia gitu kan. Kalau cewek kan biasanya langsung itu kayak selalu aja kayak
nggak mudah gitu untuk menghilangkan rasa kesal emosinya gitu, rasa sakit hatinya gitu. Kalau menurut gue cowok lebih bisa memaintain dengan ya udah pikirannya itu, lebih ke logikanya gitu. Tapi apakah karena pengaruh itu juga gitu apa enggak, maksudnya kan gue ada dua tipe tadi loh. Yang satu bisa mengelola itu dengan baik, yang satu dia memang dengan Udah mulai. kultur atau kebudayaan yang gengsi segala macam itu. Sebenarnya banyak sih sekarang kan di video-video kan banyak juga sebenarnya orang laki-laki yang terharu atau menunjukkan ketika momen-momen tertentu gitu kan, entah di ajang apa atau apa gitu, dia bener-bener kayak Ada yang mau terharu nikah itu gitu. mau nikah. Ya cuman mau nikah, jadi kayak Banyak sih. kayak orang habis juara apa nangis gitu, nangis iya, gitu. iya. Menurut gua justru ya itu hal yang sangat lumrah gitu, dan mayoritas banyak orang juga menepuk tanganin gitu karena itulah ekspresi ketika dia sangat menginginkan hal itu dan dia sudah berjuang dan ternyata dia berhasil. Itu sukacita gitu ya. Tapi ada juga yang menangis karena kehilangan orang yang disayang sampai terisak-isak ketika membawakan pidato misalnya, atau membawakan dua patah kata gitu, kalimat sih, nggak ada sepatah dua patah kalimat kata ya. Jadi gitu sebetulnya. Jadi nggak tahu ya, tapi seharusnya kan itu udah hal yang biasa banget sebetulnya, tapi masih kayak yang gue lihat tuh peer pressure. Jadi tekanan grup tuh kadang-kadang ada di laki-laki. Sebenarnya laki-laki dan perempuan sama-sama aja ya. Tetapi di laki-laki tuh ada yang nggak tahu, dari dulu tuh ada yang rasanya kayak ngegeng-gengan gitu, kayak gue mau kelihatan tough gitu. Temen gue ngerokok, ikutan ngerokok gitu. Wah, gue nggak ngerti aja gitu. Gue tetap nongkrong dengan teman-teman gue waktu SMA. Ada satu tempat gitu ya, di pojokan sekolah gitu, di luar sekolah, di daerah situ. Mereka yang ngerokok semua di situ literally. Gue cuma datang aja, say hello, dan segala macem, tawarin ngerokok, no, udah nggak ada. Mereka bersyukurnya gue nggak ada di musim mereka, karena ya gue baik-baik aja dengan mereka gitu kan. Tetapi mungkin di berbagai tempat lain ada orang yang ketika lo nggak ngerokok, lo nggak CS-an sama gue nih. Ketika lo nggak ini, lo nggak temen gue. Nah itu mungkin yang disebut toksik kali ya. Ya itu. Toksiknya di situ ya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu toksiknya lah itu. Nah itu toksiknya. Kalau bahas soal itu, setelah kita ngalor ngidul soal nangis dan nangis, karena sebenarnya itu lebih luas daripada laki-laki. Sebetulnya oke nggak sih untuk nangis apa enggak? Menurut gue oke aja. Orang yang akalnya sehat gitu ya, akalnya waras tuh ya, setiap manusia tuh oke untuk menangis. Bayangin orang nggak pernah nangis seumur hidupnya, gila. Dia gila pasti. Iya, dia bisa gila gila, sih. dia bisa Iya. gila karena dia Kalau harus nggak pernah nangis itu gila sih menurut gua. Betul. Bahwa bapak tuh nangis ya jelas nggak apa-apa lah. Kalau anaknya mau menikah, terharu misalnya dia, anak perempuannya lah atau anak laki-lakinya Dari bayi gitu. aja udah nangis Atau kan. istrinya Bahkan kalau nggak istrinya nangis, meninggal atau suaminya meninggal gitu, kayak gitu atau anaknya lahiran gitu segala macam. Itu hal yang sangat bagus untuk kayak lo terisak-isak saking bahagianya. Itu iya. sangat wajar gitu kayak gitu. Bahkan ketika waktu kita bayi, bahkan kalau nggak nangis itu dianggap dianggap nggak ada yang normal. salah ya, Iya, dianggap ada yang iya. salah gitu. Iya, Bahkan harus nangis malah. Harus nangis. Tapi bisa nggak kasih contoh toxic masculinity yang lain yang Nabi tahu nih, selain tadi misalnya titik lemah yang sering kali laki-laki nggak boleh gini selain nangis gitu. Itu Yang selain udah menangis. umum, yang terlihat jadinya itu sesuatu yang benar gitu. Padahal Sebenarnya bukan cuma Sesuatu toxic, yang toksik. Iya. bukan cuma toxic itu ya untuk berhubungan dengan maskulinitas, tapi lebih ke toksiknya itu sebenarnya bisa terjadi juga di perempuan. Tapi kalau di laki-laki itu bentuknya itu tadi, peer pressure, jadi tekanan di grup misalnya. Kalau anak-anak SMP, SMA itu mulai ngegeng tuh biasanya gitu kan. Kayak mulai pingin mencari jati dirinya, pingin kayak nunjukin kayak di gue keren nih gitu, gue ikut ini segala macam gitu, iya ikut apalah segala macam gitu. Temen gue ikut ini supaya gue gabung di sini, supaya gue dapat temen, demi dapat temen gue harus mengikuti apa yang temen gue lakukan gitu. Iya, kalau Padahal anda siapa? Kalau temen anda punya duit seperti itu ya ngapain harus ikut-ikutan seperti itu gitu kan? Ya kan? Kadang-kadang tawuran ya, tawuran. Tawuran Iya, gitu. Iya tawuran. Mau nggak mau kalau misalnya ada orang yang ya sekolah gue budayanya tawuran gitu, ya, anda kan sebenarnya bisa nggak ikut. Ya, ntar kalau nggak ikut diinin kakak kelas. Ya masa nggak bisa sih ada cara lain untuk tidak ikut itu gitu? Apakah sesusah itu gitu? Untuk sampai nggak bisa ikut itu gitu? Iya. Ya, benar. Itu salah satunya ya. Kalau di masyarakat sih selain daripada itu ya, laki-laki itu dia adalah kepala keluarga misalnya. Nah ini juga jadi bahan perdebatan panjang, karena bagi gue laki-laki kepala keluarga itu munculnya dari mana sebetulnya?
Nah iya itu tuh. Nah itu, Gimana tuh? ya kan, kayak gitu. Itu tuh dari mana? Apakah dari tradisi agama-agama? Apakah dari tradisi agama-agama atau dari mana? Apa gitu. budaya patriarki yang Atau budaya patriarki pun juga munculnya dari mana, kita harus tanya. Ya, Iya, dari asalnya dari mana? Semua tuh pasti ada asalnya gitu. Jadi Sumbernya. sebenarnya menafkahi itu bukan Karena laki-laki- kewajiban laki-laki tapi kewajiban bersama ya nggak sih? Tetapi ketika katakanlah gue ke gereja gitu, pernikahan pasti kan ada khotbah pernikahan kan ya biasanya. Nah sebetulnya sekarang sih makin banyak tafsiran yang mengatakan bahwa kalian dari 2 menjadi 1. Ya sudah, maka dalam keluarga itu adalah kalian satu gitu. Ketika mau mengambil keputusan kalian harus diskusikan dan segala macam. Tapi memang ada yang langsung saklek banget gitu, kayak bapak laki-laki suami adalah kepala, istri harus begini-gini. Ada kayak gitu, khotbahnya kayak gitu ada gitu. Tapi ada banyak juga yang gue denger itu lebih kayak gitu. Jadi suami dan istri semua bisa saling melengkapi. Kalau suami lagi pekerjaan lagi ini, kalau istri bekerja ya istrilah yang menjadi sumber pendapatannya gitu, kayak gitu bagi keluarga. Kalau suami punya sumber pendapatan, suamilah menjadi sumber pendapatan, dua-duanya sama-sama bisa melengkapi gitu. Tinggal bagaimana dikomunikasikan. Emang kayak gue pikir gini, emang Anda siapa kalau misalnya Anda bilang idealnya ada seperti ini, tetapi ada satu keluarga yang katakanlah istrinya bekerja, suaminya nggak bekerja, dan mereka hidup oke-oke aja. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung manusianya juga gitu. Iya. Dikomunikasikan sih supaya nggak toksik gitu. Iya. Iya. Jadi- Tapi kadang itu loh penilaian dari luarnya. Iya. Nah, Iya, ya itu Nah, yang itu sudah itu yang berat terbentuk. sebenarnya Nah, juga. itu udah terbentuk gitu. Iya iya iya. kadang kan orang masa cowok nggak kerja sih? Iya. Padahal nggak bisa jadi bapak rumah tangga gitu ya. Ya, Ibu padahal- rumah tangga ada sih. Nah, ya, ibu rumah tangga, Lagi bapak di- rumah tangga gitu. Lagi di Nah, yaitu konsep ibu rumah tangga tapi nggak ada bapak rumah tangga gitu kan. Kayaknya Artinya di kan beberapa itu kemudian menjadi sesuatu yang iya benar-benar. jadi Iya. bapak menafkahi, ibu rumah tangga Iya, gitu kan. ada konsep ibu rumah tangga tapi nggak ada konsep bapak rumah tangga gitu. Padahal rumah tangga milik bersama tuh harusnya. Iya, Masa iya. milik ibu saja, kalau mau begitu Iya, ibu jadi- kepala rumah tangga. Ya nggak? Iya nggak Iya, sih? iya, Kalau ibu iya. rumah tangga berarti ibu kepala rumah tangga. Nah kan artinya sebenarnya dalam hubungan misalnya tadi kita ngomongin soal ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga, sebenarnya yang menafkahi adalah itu sebagai kewajiban bersama ya nggak sih? Gitu. Aturan. Atau kesepakatan bersama, misalnya ya udah kita sepakat deh yang kerja bapaknya aja, ibunya enggak, dalam kesepakatan gitu. Atau sebaliknya, ya udah ibunya yang kerja bapaknya enggak, atau dua-duanya kerja atau dua-duanya enggak kerja gitu nggak sih? Iya. Intinya sih dalam kesepakatan gitu kan. Iya, kalau Walaupun kita bahas relasi ini ya, kalau hubungannya dengan relasi, kalau ini tadi terlepas dari itu ya, itu jatuhnya ke kesepakatan sih. ya harus Ya kalau dua-duanya bahagia menjalani kesepakatan itu, ya kan, ya kita nggak bisa protes juga atau itu kehidupan mereka gitu kan, Iya. kayak gitu. Tapi kalau kembali ke toxic maskulinitas, ya menurut gue salah satunya itu di masyarakat mereka pikirnya masih kayak gitu, gitu. Laki-laki harus yang memimpin dan segala macam. berat nggak sih kalau Ini jatuh nanti nih. kita harusnya cukup besar nggak sih menurut Nabi ini? Maksudnya kalau misalnya kita mau contoh ya, misalnya ada sepasang suami istri gitu ya, terus Sepasang kemudian tertutup. mereka sepakat bahwa si istrinya yang kerja, ininya di rumah gitu ya. Kuat nggak sih kira-kira? Mereka akan kuat nggak sih dengan tantangan yang Iya, apalagi yang keluarga dari luar, biasanya ya. misalnya gitu. Itu lo pernah ini nggak sih? Pandangan-pandangan seperti ini Acaranya Net TV atau apa ya? Yang ada si Sophia Latjuba, si Chelsea Islan sama siapa tuh tahu yang gua. dua keluarga itu? nggak pernah nonton tuh. Yang ya pokoknya itu acara Net TV sih, karena gue nonton TV kalau nggak Metro ya Net TV berita, kalau nggak itu. Karena di situ tuh lucu, yang satu si Sophia Latjubanya dia kerja kantoran, si suaminya ini adalah seniman, kerjaannya nggak jelas. Dalam artian kan jadi job kan, kadang tuh sebulan 2 bulan nggak dapet job segala macem gitu. iya. Ya, mereka tapi hidup aja ya, konflik tuh di keluarga namanya pasti ada ya gitu. Tapi kayak si Sophia Latjubanya juga ngerti bahwa si suaminya tuh kerjaannya seniman gitu. Jadi orang nggak akan gini. Kadang-kadang juga sebetulnya itu lebih kepada mindset di masyarakat yang masih mikir ketika lo kerja tuh harusnya lo bangun pagi, pergi ke kantor, pakai dress seperti apa dan segala macam. Padahal zaman sekarang literally nggak usah keluar kamar aja lo bisa dapat duit gitu. Kalau emang benar-benar ada beberapa job. bikin konten. Sekarang kan kayak gitu, bikin konten gitu. Iya. Bikin konten gitu, bikin podcast. Sekarang kan banyak banget menjamurkan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi makanya ya nggak tahu sih ini suaranya masuk apa nggak ya ke sini ya. Masuk dong, masuk. Masuk ya harusnya. Oke. Itu. Menarik ya. Tapi memang pikiran-pikiran seperti ini tidak biasa, belum terbiasa di Belum masyarakat terbiasa. kita, Iya. dan
pasti penentangnya banyak banget. Banyak juga. banget pasti, banyak banget. Dari keluarga sendiri, Bisa jadi, dari pasti. orang-orang punya jabatan dan segala macam gitu. Ya ini itulah kenapa ini tanda channel harus menjadi tanda. Termasuk juga banyak orang yang mikir kan kalau perempuan jadi pemimpin, Nah, toksiknya itu dia, tuh kayak gitu. toxic. Iya, benar. Iya, perempuan jadi pemimpin Dianggap- tuh kurang dianggap toxic capable. jadi, iya. Iya, kurang capable gitu. Jelas padahal Jerman juga punya perdana menteri si Angela Merkel juga ini. Iya, segala seolah-olah macam. nggak boleh tuh jadi kepala rumah tangga wanita. Iya. Pemimpin tuh aneh gitu. Padahal kalau misalnya ya dalam sebuah relasi gitu ya, kemudian Susi misalnya- Pujiastuti mengepalai jadi kayak gitu berhasil-berhasil aja. Iya. Iya. Dia yang SMP bawahan-bawahannya bisa sarjana dan segala macam. Iya, Capable aja tuh dia. sebenarnya jadi Iya. tidak bisa diukur dengan dia perempuan atau laki-laki. Karena kadang nggak dikasih kesempatan gitu loh. Ya, tidak betul. adanya Tidak ada kesempatan, kesempatan gitu. Coba kasih kesempatan bandingkan. Tadi Cukup kan lah ya. saya mau ngomong apa? Lupa gue juga. Gara-gara makan mie. Iya. Oh enggak, maksudnya misalnya kadang juga kan ada single parent dan Oh, misalnya iya. dia akhirnya misalnya suaminya Nah itu tuh meninggal atau gimana kan. kasusnya tuh sulit tuh Kak. Ya jadi ya mau nggak mau kan jadi si perempuannya yang jadi kepala rumah tangga kan. Iya, tapi kadang nggak diakui. ya itulah ya. Namanya di masyarakat kita ya. Ya, Jadi itu gitu. mesti menjadi PR buat kita-kita Ya, yang PR bersama, udah punya guys. pemikiran seperti ini gitu untuk bisa membagikannya, dan kalian adalah tugasnya juga membagikan video kita. Cukup lah ya untuk toxic masculinity-nya, walaupun kayaknya belum terlalu dalam ya. Iya. Belum lah. Ya, tapi next kita akan bahas lagi karena gue sendiri juga belum terlalu ngulik banget sih tentang itu. Makanya gue minta Tapi intinya Andra yang ngomong. kalau masih ada yang beranggapan laki-laki kalau nangis itu ini, tapi jangan juga disalahkan kalau emang ada orang yang dia emang gimana ya, memang nggak gampang untuk terharu. Nangis, Ya ya. kita nggak bisa salahkan juga ya. Iya, Gitu. iya, iya. Perempuan pun ada yang nggak segampang mewek gitu seperti perempuan lainnya gitu-gitu Iya, kan. iya, Nggak benar. semuanya gitu. Ada laki-laki yang lebih sisi feminim atau melonya lebih nonjol gitu. Intinya Bukan berarti juga dia homo kayak dokter Boyko tuh dia enggak gitu, tapi dia emang tipenya lebih lemah lembut kayak gitu. iya. Ya, kadang kan gitu ini gara-gara toksik dibikinnya agak gini dikit. Iya. Lu kurang laki-laki. Tuh. Ya, lu kurang Sebenarnya mantap gitu. itu juga kan jadi pertanyaan, ukuran dia laki-laki atau bukan laki-laki kan itu nggak ada ukurannya nggak sih? Iya, nggak ada orang. Ada ukurannya nggak sih? Daripada lu sosokan bilang kayak oh ini enggak ini kerjaan lo tiap hari cuman ngabisin duit orang tua misalnya kayak gitu, atau lo ngapain nongkrong di jalan bikin kejahatan gitu, dibandingkan dengan mereka yang lo bilangin tuh kurang laki-laki tapi dia berkontribusi sesuatu ke masyarakat, apa urusan Anda? Jadi sebenarnya lu laki-laki atau bukan Iya. itu tidak berdasarkan fisik, tidak berdasarkan lu bisa nangis atau enggak, atau kayak gitu ya, ukurannya nggak kayak gitu ya. Maskulin Tapi atau- ukurannya Tidak adalah segampang itulah, tidak seremeh-temeh iya, itu. iya. Iya. Kalau menurut gue mungkin It's ukurannya complex. dari apa yang Nabi Andra sampaikan adalah ukurannya lu seberapa berguna buat masyarakat atau minimal buat diri lu sendiri. Laki banget itu. Minimal buat diri lu sendiri deh. Iya. Gitu. Seberapa lu berguna, nah itu mungkin lo laki banget gitu kalau lu sudah berguna. Asik. Daripada lu sosokan bilang Bijak kurang banget. laki gitu. Kerjaan lo Itu mukulin kerjaan lo mukulin pacar lo Iklan kayak gitu. juga ada loh jadi toxic gitu. Ada dong. Ada dengan tagline-nya mereka kan. Jadi lu kalau nggak ngerokok lu nggak laki gitu kan. Ada tuh Iya, tagline di benar-benar. salah satu iklan rokok. Jadi ya pada akhirnya konsep-konsep kayak gitu muncul memang dari masyarakat. Iya, yang kita disasar sendiri. laki mulu ya, padahal di Jakarta banyak perempuan yang ngerokok. Oh, iya. Iya. Orang tahu banyak perempuan ngerokok. Banyak Mau banget. mau dia beragama nggak beragama ya kan, Banyak berhijab nggak berhijab, banyak banget. Banyak Gue tahu banget. mau gue bawain semuanya. Kalau kalian Iya. kalau kalian belum Itu termasuk pernah toksik sih itu juga, Iya. karena nggak jujur gitu, karena di masyarakat tuh Iya, yang ngerokok iya, tuh banyak gitu. Nah, Nggak maksudnya cuma buat laki. penonton ini Tanda Channel, kalau ada yang belum pernah lihat perempuan ngerokok, kalian mainnya kurang jauh. Gua hampir tiap hari. Aduh, gimana. Dia tiap hari ngerokok. Pernah. Gue pernah merokok, tapi jujur badan gue nggak Iya. bisa. Jadi Entah, ngerokok nggak ngerokok tuh bukan takaran untuk lo, wah kuat banget nih lo kayak tangguh gitu segala macem. Ngerokok dari duit malak, dari duit ya kalau apa. ngerokok pakai duit lo sendiri nggak apa-apa. Kalau lo ngerokok Iya, minta sama ngerokok orang karena- tua, iya. Ngerokok nyusahin karena lo orang punya tua penghasilan dan apa segala macam ya itu urusan lo juga tanggung gitu jawab. kan. Ya kan. Yang penting ya itu, lu minimal berguna buat diri lo sendiri, itu mungkin ukuran laki-laki menurut gua. Oke, ada tambahan lagi, Tika, Nabi?
Cukup lah ya. Iya. Sudah kenyang Nabi. Oke, kalau begitu guys, sampai ketemu di Next video. Jangan lupa Di like. di apa? Gue lupa. Di apa, Mas? Di subscribe. Di apa, Mas? Dinyahkan. Jangan dong. di share gitu Kan misalnya. omongan adalah doa. Ya, di share, diinyahkan ke platform yang lain gitu. Iya. Nah, gitu dong, yo. Iya, ya platform yang mana ya selain YouTube ya? Oh, misalnya di IG. Iya, Friendster kalau ada Friendster di Bisa udah tuh ketahuan umurnya, Udah. ketahuan umurnya kalau tahu Gua nggak Friends. pernah. kaskus nggak ada kaskus gitu. Ketahuan umurnya kalau tahu dia. Aduh. Kaskus masih ada. Masih Kalau tapi itu- udah nggak ini lagi. nggak. Tapi kalau itu gue sama sekali nggak tahu deh. Ketahuan kan umur ini sama ini kan? Ya udah. Ya udah ya. Sampai ketemu di ini tanda channel di next video. Bye. Oke, bye bye. Bye 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 bye.